kasih Pastor Yongki. Semangat pagi. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak jadi berkat. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Saya yakin semua kabarnya luar biasa. Seperti pujian tadi diawali, kasih Tuhan tidak beranjak atas hidup kita. Amin. Hari yang baru, bulan yang baru mungkin, tahun yang baru, tapi kasih Tuhan tinggal tetap dalam hidup kita. Amin. Itu privilege saudara, itu karena kebaikan Tuhan. Kita dijamin oleh kasih-Nya. Amin. Pagi hari ini yang Tuhan mau bagikan buat saya dan buat kita semua, nah mananya adalah diambil dari Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Kita baca firman Tuhan. Amsal 23 ayat 7. Dikatakan di sini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi hatinya tidak tulus terhadapmu. Ini firman Tuhan. Waktu saya baca pasal 23, satu pasal itu isinya kumpulan-kumpulan nasihat. Isinya kumpulan-kumpulan hikmat untuk hidup. Di situ dikatakan mengendalikan diri, hati yang benar, dan yang takut akan Tuhan. Amsal adalah salah satu pasal yang saya suka, saudara. Jadi waktu saya baca firman dari pasal 23 itulah dikatakan jangan begini, jangan begitu, hidup begini, hidup begitu. Dan waktu saya baca ayat 7 ini, dikatakan orang membuat perhitungannya dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi. Amin. Semua kejadian boleh ada dalam hidup kita, tapi hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi cara kita melihat apa yang terjadi. Amin. Jadi dengan kesimpulannya adalah cara pandang itu sangatlah penting, saudara. Matius 6 ayat 22 sampai 23 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi dari ayat ini betapa pentingnya cara pandang. Jadi pagi hari ini renungan kita adalah cara pandang. Cara pandang, perspektif determine direction. Cara pandang yang begitu penting yang kita sama-sama mau renungkan pada pagi hari ini. Tentu saja dalam hidup ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita tidak bisa kontrol. Amin. Ciri-cirinya kalau saya bisa kayak mengidentifikasi, ciri-cirinya biasanya yang bisa kita kontrol adalah hal yang dari dalam keluar. Itulah yang biasanya kita bisa kontrol. Sama halnya cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, dari dalam keluar. Jadi Tuhan mau kita daripada fokus macam-macam dulu, kita mau fokus dari dalam dulu. Kok apa yang kita bisa kontrol? Amin. Apa sih yang tidak bisa kita kontrol? Banyak banget daripada apa yang kita bisa kontrol. Lebih banyak apa yang tidak kita bisa kontrol. Kita tidak bisa kontrol kita lahir dari keluarga siapa, dari orang tua seperti apa, apa orang pikir tentang kita, apa orang bilang tentang kita, apa orang rasa tentang kita. Itu semua hal yang tidak kita bisa kontrol. Lebih banyak daripada apa yang kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol tentu saja cara pandang kita, hati kita, respon kita. Amin. Jadi yuk pagi hari ini kita mau merenungkan cara pandang. Roma 12 ayat 18 dikatakan begini. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Berarti kalau hal itu dalam kontrolmu. Amin. Dikatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang.
Dengan kata lain, sedapat-dapatnya, sebisa mungkin, kalau itu dalam kontrolmu. Jadi artinya apa? Tuhan mau kita fokus dengan apa yang kita bisa kontrol. Amin. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya sedapat-dapatnya. Artinya bisa kita dapat, bisa kita tidak. Amin. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak kita bisa kontrol. Kalau hal itu bergantung padamu. Jadi sedapat-dapatnya tidak semua orang bisa suka sama kita. Tidak semua orang, tapi dikatakan firman ini, namun kita harus berusaha. Karena apa yang bisa kita kontrol. Berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Bukan hanya semata-mata untuk disukai, tapi hiduplah dalam kebenaran. Saya yakin dan percaya kalau hidup dalam kebenaran itu kebenaran itulah yang di dalam kebenaran ada damai yang sejati. Makanya dalam kebenaran kita bisa hidup dalam perdamaian. Amin. Saya diberkati sama Pastor Ruben Ong, dikatanya benar itu bukan Kristen. Benar itu bukan agama, tapi benar adalah hukum. Jadi kalau kita dalam hidup yang benar, secara otomatis kita akan dibela oleh hukum. Saya waktu dengar itu, wah benar banget ya. Kita gak usah cari pembelaan, tapi hiduplah benar. Dan Tuhan akan bela kita. Itu sangatlah dahsyat. Jadi pagi hari ini yang saya mau bisa bagikan, yang bekerja dalam hidup saya adalah 3 poin, saudara. Poin yang pertama adalah kita lihat cara pandang ke diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama lihat cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Ada momen di dalam hidup kita sometimes apa yang terjadi kita nggak kenal diri kita sendiri. Sometimes kita bingung, kenapa ya kita tiba-tiba bisa moody? Kenapa ya kita tiba-tiba bisa marah? Kenapa ya tiba-tiba kita merasa orang bilang mood. Kadang pernah nggak sih relate dengan saya, kita kadang-kadang bingung tentang diri kita sendiri. Contohnya aja, kadang-kadang kita kalau ada yang nanya ya, secara spontan itu cara saya menilai, sebenarnya apa sih keinginanmu? Kadang-kadang nggak tahu, terserah mau makan apa sih, terserah apa sih keinginanmu. Kadang-kadang kita nggak bisa spontan kita kasih tahu keinginan hati kita apa. Amin. Karena dengan kata lain, kita sometimes nggak kenal diri kita sendiri. Kita nggak mengenali diri kita sendiri. Di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, hati itu licik lebih dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman Tuhan mengatakan juga, emang manusia kadang-kadang tidak mengenal dirinya sendiri. Hati itu licik. Kadang-kadang kita dimanipulasi oleh perasaan kita sendiri. Dimanipulasi dengan kondisi hati kita sendiri. Jadi ada pepatah, ini Leonardo da Vinci mengatakan, the greatest deception men suffer is from their own opinion. Itu artinya musuh terbesar kita seringkali adalah persepsi diri kita sendiri. Jadi betapa pentingnya kita melihat diri kita sendiri dulu sebelum apa-apa gitu, saudara. Jadi kita melihat diri kita sendiri. Mungkin seringkali kita kadang-kadang ya dalam situasi kita salah tapi kita masih merasa benar. Kita menyakiti orang tetapi kita merasa jadi korban. Bahkan kita memanipulasi diri kita sendiri dengan perasaan kita. Itulah betapa pentingnya kita momen ini kita coba mengenali diri kita sendiri. Amin. Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Waktu saya merenungkan firman ini, Tuhan mau bicara apa tentang firman ini? Yang saya dapat adalah perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang kita sebagai manusia dan sebagai Allah. Cara pandang Tuhan begitu beda. Menurut kita lurus, tapi ujungnya maut. Nah, memang manusia condong lebih gampang buat kita menilai orang lain. Amin. Saya ngaku aja, lebih gampang kita menilai orang lain daripada diri kita sendiri.
Tapi pagi hari ini kita mau diingatkan, yuk kita sama-sama ambil waktu, kita lihat diri kita sendiri, kenali diri kita sendiri. Tuhan mau kita pagi hari ini, terlebih kalau kita punya momen sendiri untuk Tuhan, bareng-bareng saat teduh, janganlah pakai topeng. Kenali diri kita sendiri, karena saat kita mengenali diri kita, artinya hati kita sudah ready untuk dibentuk oleh Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan. Saya percaya kalau kita udah betul-betul menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Kita baca yuk Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan seperti ini. Saya percaya Yeremia 17 ayat 9. Itu yang saya bacakan tadi. Hati manusia adalah licik, kan dikatakan. Saya percaya kalau kita betul-betul menyadari Yesus ada di dalam kita, artinya kita dimampukan untuk mengenali hati kita sendiri. Kita disadarkan tanpa Yesus, hati manusia adalah jahat. Waktu saya baca ini, bener banget gitu loh. Tanpa Yesus, hati manusia itu sebenarnya tidak ada yang baik. Bahkan di Roma 3 ayat 10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi firman Tuhan menegaskan tanpa Yesus, tanpa Tuhan kita tidak benar. Tanpa Tuhan hati kita licik, saudara. Jadi betapa tanpa Tuhan itu kitalah dibenarkan. Karena Tuhan itulah kita dibenarkan. Amin. Jadi dengan kesimpulannya, saat kita mengenal diri kita sendiri, adakah alasan kita untuk sombong? Sebetulnya nggak ada. Wajarkah kita untuk sombong? Tidak. Semua itu karena Yesus. Karena Yesus kita dibenarkan. Karena Yesus hati kita yang licik dimurnikan. Sudut pandang kita mau jujur atas diri sendiri. Amin. Yang pertama adalah cara kita melihat diri sendiri. Kita mau introspeksi diri, kita mau lihat, oh iya ya, tanpa Yesus hati itu adalah licik. Tanpa Yesus kita gak sadar. Kadang-kadang kita memanipulasi diri kita dengan perasaan kita. Itu tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Hanya karena Yesus. Itulah diri kita sebenarnya. Yang kedua adalah apa? Bukan hanya stop dari situ, saudara, tapi kita harus memakai cara pandang Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Barusan kita bilang hati adalah hati manusia licik, tapi ini sekarang Tuhan melihat hati. Saya cuma mau kita nggak bingung soal ini, saudara. Ini dikatakan di Yeremia 19 tadi, katanya kondisi hati manusia yang licik itu saat kita dalam dosa, saat hidup kita tanpa Yesus, itulah kondisi manusia. Tapi yang di Samuel ini Tuhan mau menegaskan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekalipun hati manusia, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Motivasi, ketulusan kita, hal yang tersembunyi yang kita tutup-tutupin, bahkan hal yang kita sendiri tidak tahu, Tuhan tahu, saudara. Jadi saat kita hidup dalam Tuhan, kita mulai cari cara pandang Tuhan, hal yang kita nggak tahu itu Tuhan singkapkan sedikit demi sedikit. Kayak pisang dikulitin, saudara, satu-satu. Ini loh. Jadi Tuhan singkapkan satu supaya cara pandang kita yang lama berubah menjadi cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan itu seperti apa? Kejadian 1 ayat 27. Itulah cara pandang Tuhan. Saat Tuhan menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Itulah gambarnya, cara pandang Tuhan terhadap kita. Jadi cara pandang Tuhan adalah seperti gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Itulah cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan atas diri kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Jadi kita nggak boleh lagi, kita harus menyadari diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya tidak sombong. Supaya kita sadar tanpa Tuhan kita adalah licik. Tanpa Tuhan kita tidak seorang pun benar. Tapi tidak stop dari situ. Kita harus pakai cara pandang Tuhan melihat diri kita. Itulah yang Tuhan mau kita renungkan saat ini. Cara pandang Tuhan, dikatakan Tuhan kita melihat kita dengan kemuliaan Tuhan, gambarnya, dan kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan di sini, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan itulah kita bangsa yang terpilih, umat rajani, bangsa yang kudus. Itulah cara pandang Tuhan terhadap kita. Amin. Jangan mau didakwa sekarang. Kita tahu cara pandang Tuhan. Pakailah cara pandang Tuhan. Karena dikatakan di sini perbuatan yang besar dari Dia. Dari Dia, saudara. Berarti bukan karena kita, tapi dari Dialah yang mengubahkan. Yang harus kita lihat adalah saat ini, jangan terlalu tinggi melihat diri. Dan jangan terlalu rendah melihat diri. Tapi lihatlah dari Tuhan Yesus, dari kacamata Tuhan Yesus di Korintus tadi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan. Jadi cara pandang kita dari Tuhan. Tuhan yang mengubah serupa dengan gambarnya. Amin. Yang ketiga yang saya bisa bagikan, kita sudah lihat diri kita, betapa kita licik, betapa kita tidak benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan semata-mata karena Tuhan memurnikan. Sekarang cara kita melihat orang, saudara. Kalau kita udah melihat cara diri kita, kemuliaan Tuhan atas kita, hidup kita kudus, umat yang rajani, katanya bangsa yang kudus, berarti Tuhan mau kita kudus, hidup seperti kudus, hidup menjadi kudus. Itulah yang Tuhan mau, cara kita melihat diri kita untuk hidup kudus. Yang ketiga adalah cara pandang kita melihat orang lain. Yang cara pandang kita melihat orang lain, yang pertama yang saya dapatkan, dahulukanlah orang lain, saudara. Dahulukan orang lain. Di Filipi 2 ayat 3 dikatakan gini, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri ataupun pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Cara pandang kita melihat orang lain, kita harus mendahulukan orang lain. Amin. Penulis buku yang sangat terkenal, C.H. Lewis, mengatakan, humility is not thinking less about yourself, but thinking of yourself less. Beda loh, saudara. Saya sampai repeat baca ini 10 kali, saudara. Humility is not thinking less about yourself, but thinking about yourself less. Artinya kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri. Kadang-kadang orang merendahkan diri seakan-akan, oh saya gak punya apa-apa. Itu bukan rendah hati, saudara, dikatakan. Tetapi lebih sedikit memikirkan diri sendiri. Itulah kerendahan hati yang sesungguhnya. Jadi kita gak mikirin diri sendiri, tidak egois. Bukan kita mengecilkan diri atau rendah diri, tapi kita meminimalis, memikirkan diri sendiri. Itulah yang dikatakan kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Artinya kasih. Amin. Kerendahan hati adalah kasih. Kita sama-sama tahu kasih itu di 1 Korintus 13, 4-7. Itu homework kita baca sendiri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itulah kasih. Cara kita melihat orang lain, dahulukanlah orang lain dengan kasih. Amin. Yang kedua, cara kita melihat orang lain, lihat orang sebagai
orang yang dikasihi Tuhan atau anak Allah. Sungguh di firman Tuhan dikatakan, ini firman kuat banget buat saya. Sebelum saya bagikan ini udah ke saya dulu. Saya bergumul dulu. Saya percaya firman Tuhan itu hidup dan kuat, Saudara. Seperti mata pedang yang tajam bermata dua yang memisahkan kita roh dan jiwa. Jadi sebelum saya membagikan ini buat saya, Saudara. Jadi dikatakan lihatlah orang sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Artinya orang yang dikasihi Tuhan, anak Tuhan. Jadi kalau kita contoh aja, kalau kita anaknya Trump, Presiden Trump, menurut saya kalau Presiden Trump boleh nggak kita semena-mena sama orang itu? Tidak, amin. Kita akan bersikap berbeda, apalagi anak Tuhan. Kalau kita berhadapan sama seseorang, kenali apapun kondisi orang itu, dia adalah anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan. Jadi kita nggak bisa semena-mena terhadap orang lain. Amin. Orang bukanlah alat, orang bukanlah sarana ataupun objek, tapi lihatlah dia sebagai anak Tuhan. Saat kita melihat orang lawan main kita, lawan bicara kita sebagai anak Tuhan, pasti sikap kita akan berbeda. Walaupun kita seringkali sekalipun kita mau bersedia menjadi alat atau sarana perpanjangan tangan Tuhan, puji Tuhan artinya kita itu sudah menjadi murid Yesus. Kita bersedia untuk jadi alat, kita bersedia jadi sarana, itu sudah privilege, udah nyampe di hati kita. Kalau kita adalah murid Yesus, tapi kita tidak boleh melakukan orang sebagai alat atau objek. Amin. Lihatlah itu sebagai anak Allah. Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love is not affection of feeling. Love is decision to accept and wish for the love the person, ultimate goods katanya, ultimate good, yang terbaik. Artinya kasih itu bukan perasaan tapi keputusan untuk menerima dan mengharapkan yang terbaik bukan untuk kita, tapi untuk orang yang kita kasihi. Amin. Jadi akhir-akhir ini saya dibawa Tuhan dalam situasi lebih ke observasi, saudara. Lebih untuk diam sebentar, diam untuk observasi dengan teliti. Observasi itu berhenti dan proses memperhatikan, melihat dan memahami dan meneliti. Yuk sama-sama kita observasi diri kita, cara pandang kita. Tidak sekalipun kita tidak boleh lihat terlalu kecil atau terlalu besar, itu karena Tuhan. Cara Tuhan melihat kita itu kudus, hiduplah seperti Tuhan melihat kita. Dan cara kita melihat orang lain, lihatlah orang, mendahulukanlah orang terlebih dahulu. Lihat orang seperti orang anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Kontrol apa yang bisa kita kontrol, selanjutnya kita akan serahkan ke Tuhan. Demikian yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.